keluarga besar Forum Majelis Taklim Muslimah Bali. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu dan tetap bahagia. Bersama saya Ruju Rahayu, kita akan membahas tentang Idul Adha dalam acara Kupas Tuntas Idul Adha. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang ustadz yang insya Allah sudah familiar dengan muda-muda solihah semua. Beliau adalah Ustadz Dedi Aslam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Baik Ustadz, selama pandemi ini kira-kira aktivitas bagaimana Ustadz? Masih berjalan lancar? Ya, sejak Maret aktivitas lebih banyak di rumah. Tapi sejak bulan Juli ini beberapa kegiatan sudah mulai. Baik, pengajian masih biasa online. Alhamdulillah sudah mulai. Semua serba virtual. Ya, sebelumnya virtual. Sekarang sudah mulai ada yang langsung tatap muka. Ustadz, hari ini kita akan ngobrol tentang Idul Adha. Jadi yang akan kita obrolkan adalah tentang fikih Idul Adha dari beberapa pertanyaan dari kami, dari keluarga besar Forum Majelis Muslimah Bali. Ada beberapa yang akan kita tanyakan kepada. Yang pertama adalah apa sih hakikat berkorban ditinjau dari syariat Islam itu? Kalau berbicara masalah hakikat, tentu yang namanya berkorban itu ibadah tentunya. Karena ibadah ini khusus ya, tidak hanya sekedar ibadah gerakan seperti hanya sholat, macamnya. Tapi ibadah dalam ibadah kurban ini lebih kepada nuansa bagaimana kita menunjukkan ketulusan kita dalam mengorbankan apa yang kita cintai. Dan nanti kalau dirangkaikan, ini kita bisa mengambil banyak hikmah dari perjalanan keluarga besar Nabi Ibrahim dan Ismail. Sehingga sebenarnya ini ibadah, namun di situ ada ketulusan, di situ ada keikhlasan, di situ ada pengorbanan. Ya, seperti itu. Jadi yang digarisbawahi bahwasanya pada saat kita berkorban, intinya adalah selain berkorban, ada ketulusan di sana. Ya. Dan itulah inti dari ibadah. Ibadah tanpa ada ketulusan, tanpa ada keikhlasan. Demikian juga ibadah tanpa pengorbanan kita tidak maksimal. Dari situlah kemudian kita bisa mengambil hakikat dari ibadah berkorban. Berikutnya Ustaz, sebenarnya yang kita ingin ketahui adalah apa saja sih syarat dan ketentuan berkorban, baik dari sisi orang yang berkorban maupun dari hewan berkorban ya. Ya, kalau dari sisi syarat berkurban, kedua ya, syarat orangnya yang berkurban, maka tentu dia harus muslim. Karena syariat agama itu diberlakukan kepada mukallaf yang beriman, yang muslim. Yang berikutnya adalah dia sudah baligh. Karena seseorang yang sudah dibebani oleh syariat adalah mereka yang sudah mukallaf, sudah mencapai usia baligh. Yang berikutnya dia harus akil, apalagi ini kaitannya dengan membelanjakan harta. Akil, balik ke akil. Tidak semua orang yang balik itu akil. Oh iya. Karena akil ini kaitannya dengan kedewasaan dia dalam melakukan ibadah tersebut. Paham tentang aturan, ketentuan, apalagi dalam membelanjakan harta. Bahkan dalam Islam, seseorang yang belum bisa membelanjakan harta dengan baik justru disuruh mengamankan harta tersebut. Ya. Selanjutnya dia punya kemampuan. Karena ini bukan ibadah badan tapi ibadah materi. Maka dia punya kemampuan untuk menghadirkan, mendatangkan hewan ternak yang akan dijadikan kurban. Sehingga nanti kaitannya dengan masalah kemampuan seseorang untuk mendatangkan hewan yang akan dia kurbankan sebagai ibadah. Yang empat itu kurang lebih Muslim, baligh, kemudian akil, kemudian dia mampu. Itu dari sisi orang. Ya, dari sisi hewan ya. Kalau dari sisi hewan, ya banyak sebenarnya. Pertama, ditinjau dari sisi umur misalnya. Kalau ditinjau dari sisi umur, kalau onta 5 tahun, kalau sapi setelah usia 2 tahun, kalau kambing 1 tahun. Walaupun sebagian ulama berpendapat kambing, ada jenis kambing karena kawin silang ya, pertumbuhannya cepat sehingga usia 8-9 tahun pun sudah bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Itu dari sisi usia. Yang berikutnya dari sisi fisik hewan tersebut. Rasulullah menyampaikan jangan engkau berkurban dengan hewan yang tidak ada lemaknya.
Berarti jangan yang kurus, jangan gitu yang kan? ya baik ya, gitu. Sehingga ya yang inilah yang besar-besar gemuk, seperti ya. saya bisa. Ya, yang berikutnya ada juga jangan berkurban dengan hewan yang sudah usia tua, sudah tua, gitu kan? Oke. Ya mungkin mungkin dagingnya Oh iya betul. Susah dimasak salah satunya. Yang berikutnya bahwa hewan yang kita kurbankan itu adalah tidak dalam kondisi cacat. Oh iya. Apakah tanduknya patah atau kakinya pincang, matanya pincang, atau yang lainnya lah, cacat fisik. Namun ada hadis Rasulullah menjelaskan di mana ada seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah. Dia sudah menyiapkan hewan kurban, namun ketika menunggu Idul Adha, hewannya digigit oleh serigala, sehingga terluka paha belakangnya. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, boleh nggak hewan ini dijadikan kurban? Kata Rasulullah, boleh. Boleh. Karena dia sudah menyiapkan sejak awal, sudah dalam kondisi baik, dan dia tidak punya pengganti selain dari itu. Sama halnya seperti ketika kita berkorban, kita sudah membawa hewan kurban yang terbaik, kita serahkan kepada panitia, dikumpulkan di situ, ternyata sesama kambing saling tanduk, mungkin akhirnya tanduknya patah, bisa jadi ada yang terluka, atau turun dari kendaraan yang bawa dia ke tempat pengorbanan itu jatuh, keceklek kakinya, jadi patah mungkin atau pincang. Yang seperti ini tidak ada masalah. Yang penting bahwa kita menghadirkannya bukan memilih yang tidak baik. Bahwa kita udah nyiapkan yang terbaik, tapi karena perjalanannya, prosesnya ini dengan ada insiden, nah ini dimaklumi. Berbeda halnya dengan, cari yang ini aja, jatuhnya murah. Sengaja mencari yang cacat atau yang kurang nilainya, sehingga dengan angka yang jadi murah, gitu kan? Ini jadi bangga. Ya, yang berikutnya ada anjuran untuk memilih hewan kurban yang jantan. Walaupun bukan satu keharusan, kadang di masyarakat itu seperti ada satu keharusan yang jantan. Rasulullah bahkan dalam sebuah hadis menyampaikan ini memang kaitannya dengan akikah nanti. Sembelihlah kambing di hari ke-7 kelahiran anakmu, jantan atau betina sama saja. Berarti pada hakikatnya menghadirkan hewan ternak untuk dijadikan sebagai ibadah, baik jantan maupun betina boleh. Tapi masalahnya dulu sahabat Umar bin Khattab pernah menolak seorang sahabat yang datang membawa hewan ternak yang betina. Kata sahabat Umar, kembalikan yang betina, hadirkan yang jantan, biarkan yang betina itu untuk berkembang biak. Nah, itu ada pertimbangan sisi lain. Tapi secara tinjauan syar'i tidak ada masalah. Namun begini, kalaupun akhirnya menghadirkan hewan ternak yang betina, maka sebagian ulama memberikan 3 syarat. Syarat pertama adalah jika memang tidak ada pilihan hewan ternak yang jantan, atau mungkin dia ingin mencari hewan yang jantan, ternyata secara biaya angka dia belum mencapai, karena kecenderungan hewan ternak yang betina cenderung lebih murah dibandingkan yang jantan. Yang kedua pertimbangannya memastikan bahwa hewan ternak tersebut adalah memang tidak produktif. Ya kan ada nanti biasa peternak paham bahwa hewan ternak ini yang betina ini nggak produktif, nggak bisa reproduksi, nggak bisa melahirkan. Sehingga kalau itu karena nggak produktif ya sudahlah bisa dikorbankan. Atau syarat ketiga, kalaupun ternyata dia betina kemudian dia masih produktif, ya karena memang tidak ada pilihan lain, maka ya dipastikan tidak dalam kondisi hamil. Ya kalau kita mungkin sulit untuk mengetahui dia hamil tidak, tapi insya Allah peternaknya lebih paham. Itu kalau tinjauan dari sisi tadi pertimbangan jantan atau betinanya. Yang berikutnya adalah pertimbangan dari sisi apa tadi? Tadi secara usia sudah, kemudian yang terbaik tidak cacat, kemudian tidak kurus, kemudian tidak tua, kemudian diupayakan yang jantan. Ya, kurang lebih seperti itu. Secara kesehatan gimana, Pak? Oh, kalau berbicara yang terbaik ya tentu dicari yang kesehatan. Jangan kambing yang bengek gitu. Betul gitu. Ya, oke. Ya, sehat tidaknya kita bisa nilai lah, seger dan segala macamnya. Ini Ustaz, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya ini walalam ya, saya juga kurang paham, makanya kita harus tanyakan kepada Ustaz. Barang siapa yang mampu berkorban tapi tidak mau, maka jangan masuk atau mendekati
masjid tuh. Nah, dilihat dari hadis ini Ustaz, hukum berkorban itu seperti apa? Apakah jadinya wajib ataukah sunnah muakkad? Oh ya, jadi berarti kita masuk kepada sisi pembahasan hukum berkorban. Yes. Saya ulas dulu supaya utuh kita memahaminya. Hukum berkorban itu para ulama membagi menjadi dua. Pertama, hukumnya wajib. Hukumnya wajib ini berdasarkan dengan sebuah dalil bahwa dalam surah apa ya? Al-Kautsar ya. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan salatlah atas nama Tuhanmu dan berkurbanlah. Karena di sini ada perintah berkurban, maka secara kaidah usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu sebenarnya wajib. Sampai datang dalil yang mengalihkan dari hukum wajib itu. Ya, akhirnya kepada hukum asal bahwa perintah berkurban itu wajib. Karena itu perintah. Dan kaidah usul fikihnya seperti itu. Ditambah lagi dengan hadis yang tadi disampaikan. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang diberikan kemampuan untuk berkurban, namun dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami ini, yaitu Masjid Nabawi. Sebagian ulama menjadikan dua dalil ini mengkategorikan bahwa berkurban itu hukumnya wajib. Berkurban itu hukumnya wajib karena satu perintah dalam Al-Quran, yang kedua hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah tadi menjelaskan siapa yang diberikan kemampuan untuk berkurban, namun dia tak berkurban. Kemudian Rasulullah sebutkan apa? Jangan dia mendekati masjid kami ini. Berarti apa? Sebagian ulama menjelaskan kalau ada perintah kemudian diiringi dengan sebuah ancaman, maka perintah tersebut cenderung hukumnya menjadi wajib. Karena kalau dia hukumnya sunnah, nggak akan ada ancaman, karena itu pilihan, suka-suka kita. Tapi ketika ada ancaman, maka cenderung hukumnya menjadi wajib. Ini pendapat pertama. Pendapat pertama ini lebih cenderung para Malikiyah, Imam Malik, mengikut Imam Malik lebih cenderung sana. Namun kalau kita lihat di Indonesia ini lebih kepada mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal pun punya pendapat yang berbeda dengan Imam Malik, bahwa hukum berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah bagi yang mampu. Mereka mengakui ada perintah dari ayat dan juga hadis tadi itu. Namun dalam sirah ada seorang sahabat yang kemudian diprotes karena dia tidak berkurban. Kemudian jawabannya apa? Kalau engkau mengikuti Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, maka kau akan selamat. Maksudnya apa? Ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah tidak berkurban. Sekapasitas beliau pernah tidak berkurban. Dari sini menunjukkan bahwa apa? Ini tidak wajib. Seperti itu. Kalau ini wajib, nggak mungkinlah sekelas Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak berkurban. Dengan dasar itulah kemudian akhirnya disimpulkan ini tidak sampai derajat wajib. Namun terlepas dari itu semuanya, ini kita membahas masalah fikih. Yang namanya pembahasan fikih berbeda itu satu hal yang wajar. Tinggal bagaimana bagi kita, setiap pribadi kita untuk kecenderungan kita kemana. Dan yang tentu yang kita kedepankan adalah mencari kebaikan dari amal tersebut. Bukan hanya ngitung-ngitung hukum, tapi selama itu ada kebaikan, lakukan. Dan fadilah berkurban luar biasa. Kan sayang kalau kemudian tidak berkurban. Sehingga terkait dengan hadis tadi itu menunjukkan bahwa satu sisi dianggap sebagai apa namanya perintah wajib, namun ternyata pernah sahabat Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq pernah tidak berkurban. Ditambah lagi ada hadis yang menekankan begini: jika engkau mendapati hilal bulan Dzulhijjah dan engkau ingin untuk berkurban, maka jangan engkau memotong kuku dan mencukur rambut. Kalimat di situ jelas bahwa apa? Kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah, wa aroda ayyudahi, dan ingin untuk berkorban, berarti keinginan. Ada kemauan, berarti kalau ingin tuh ya, kalau nggak ingin ya nggak ada masalah. Nah, begitu tuh tinjauan dari sisi bahasa.
Rasulullah menyampaikan wa aroda. Kalau aroda itu satu keinginan. Berarti kalau keinginan yang nggak ada paksaan. Islam kemudian menjadikan hukumnya tidak wajib. Namun agar tidak dianggap sebagai sunnah biasa, kemudian diambil jalan tengah. Memang dia tidak wajib, namun bukan sekedar sunnah, sehingga hukumnya naik menjadi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan jika mampu. Ya, seperti itu. Oke. Lalu ini Ustaz, untuk hewannya sendiri itu, untuk hewan berkurban itu bisa diniatkan untuk berapa orang? Oke, jadi begini, setiap hewan kurban itu diperuntukkan untuk satu orang. Karena siapa yang mampu. Namun setiap yang berniat untuk berkurban, dia bisa menyertakan beberapa orang dalam kurban tersebut. Tapi niatnya dia pribadi. Ini kurban saya, ya gitu kan? Tapi ketika berkurban, ya Allah, saya niatkan kurban ini adalah untuk saya, untuk orang tua saya, untuk anak-anak saya, untuk saudara-saudara saya. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berkurban, Rasulullah menyebutkan, kebetulan Rasulullah menyembelih langsung hewan kurbannya. Ini kurbannya Muhammad, ya Allah, ini kurbannya Muhammad dan keluarga Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis yang lainnya disebutkan bahwa ya Allah, ini kurbannya Muhammad, keluarganya Muhammad dan umat Muhammad. Itu Rasulullah menghadirkan kurban. Dia sebagai orang yang mampu, punya dorongan untuk berkurban secara pribadi. Namun nilai kurban tersebut bisa disertakan untuk orang lain. Bahkan para ulama bisa menyertakan kepada orang yang meninggal sekalipun, walaupun nanti ada ketentuan-ketentuan yang mengikat. Tapi jika saya berkurban, lalu saya korban atas nama orang tua saya yang sudah meninggal, itu bisa ya? Bisa, tapi dengan syarat. Syaratnya begini, ada 3 syarat yang perlu dipenuhi. Pertama, bahwa jika seseorang, kan ada orang yang berkurban tapi diniatkan atas nama yang sudah meninggal, maka yang seperti itu dibolehkan dengan syarat bahwa dulu pernah ada wasiat dari orang tua. Misalnya begini, nah kalau nanti Idul Adha kamu ada rezeki, berkurbannya atas nama bapak, atas nama ibu, dan jika dia mampu maka wasiat itu harus dijalankan. Seperti itu. Syarat kedua, jika dia berkurban atas nama orang tuanya, atas wasiat orang tuanya, jangan sampai dirinya juga tidak berkurban. Karena sebenarnya perintah syariat itu ditujukan kepada yang hidup, bukan kepada yang meninggal. Yang meninggal sudah selesai urusan. Sehingga kalau dia ingin berkurban atas yang meninggal, jangan sampai dirinya tidak berkurban. Padahal itu dana dari dirinya. Seperti itu. Atau yang ketiga, supaya yang meninggal juga dapat nilainya, yang hidup juga tetap melaksanakan perintah Allah, maka dia berkurban atas nama dirinya, menyertakan keluarga yang sudah meninggal dunia. Tapi satu, tapi untuk semua banyak. Saya, lalu untuk orang tua saya. Tapi kalau murni untuk orang yang meninggal saja, tanpa ada niat, tanpa ada pesan, maka sebagian menolaknya. Atau tadi dia berkurban atas nama yang sudah meninggal dunia, padahal dia yang hidup, dia yang memberikan dana, tidak berkurban, itu juga tidak. Seperti itu. Allah a'lam. Jika ini dalam suatu pengajian, ada pengajian ibu-ibu, lalu mereka iuran. Saya iuran, kita tetapkan iurannya setiap bulan 100.000 ya, 100.000 kita iuran. Lalu kita berkurban. Nah, atas namanya siapa ya? Apakah atas nama majelis taklim, ataukah boleh berganti-ganti gitu? Ya, jadi begini. Memang di masyarakat sering terjadi seperti itu. Tapi sebenarnya bukan kita menolak, tapi bagaimana kita menyiasati. Jadi gini. Pertama, perintah berkurban itu perintah personal. Siapa yang punya kemampuan, gitu. Sehingga sebenarnya dalam satu rumah tangga, kalau seandainya seorang suami punya kemampuan, punya penghasilan, dia berkurban, istri juga punya kemampuan, punya penghasilan, dia berkurban, silakan. Walaupun sebenarnya kalau suaminya saja dia berkurban melibatkan istrinya, sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau istri ingin mendapatkan fadilah dari berkurban itu, silakan berkorban juga. Yang berikutnya, di dalam Islam, dalam fikih dibolehkan patungan. Tapi patungannya bukan untuk kambing. Patungannya untuk sapi atau untuk unta. Satu unta bisa patungan ber-10 maksimal, satu sapi patungan ber-7 maksimal.
namun tidak harus bertujuh. Kalau sapi ya, maksimal bertujuh. Mau patungan berdua, bertiga, berempat, monggo lah, tapi jangan lebih dari 7 orang. Maksudnya bahwa satu harga sapi memang kurang lebih dibagi 7 itu kurang lebih senilai dengan harga satu kambing. Seperti itu. Sehingga sebenarnya secara pribadi dia memang punya kewajiban untuk punya perintah untuk berkurban, punya kesadaran untuk berkurban, ada keinginan untuk berkurban dengan kemampuan satu ekor kambing, namun bisa digabung. Nah, adapun untuk kambing nggak ada ketentuannya untuk digabung. Karena jika seorang untuk berkurban satu kambing saja tidak mampu, maka selesai. Ya, tidak perlu memaksakan. Namun bagaimana dengan mereka yang patungan-patungan? Nah, bagi mereka yang patungan ada 2 hal. Silakan, juga jangan ditolak. Namun kalau itu dianggap sebagai berkurban, tentu tidak sesuai dengan ketentuan syariat kurban. Kita bisa membahasakan bahwa ini adalah sedekah hewan ternak. Sedekah dalam bentuk hewan ternak, bisa. Atau kalau seandainya majelis taklim ingin berkurban, punya tabungan segala macamnya, gitu kan? Nah, maka dia bisa, misalnya dari sekian patungan yang ada, ya sudah ditunjuk siapa? Ini atas nama ketuanya. Ketuanya dulu. Ketuanya, akhirnya bisa. Tapi bukan berarti anggotanya nggak dapat bagian. Atas nama ketuanya, tetapi ketuanya yang di atas namakan di situ kemudian mengingatkan, ya Allah, ini kurban saya tahun ini dan saya niatkan kurban ini adalah untuk jamaah pengajian saya. Boleh melibatkan anggota jamaahnya. Tapi syariat kurbannya tetap bahwa satu kambing untuk satu orang. Dia mengatasnamakan dirinya, namun yang mengatasnamakan dirinya melibatkan kepada jamaah yang terlibat di situ. Gitu. Karena nanti berbeda dengan atas nama majelis taklim ini akan beda nilainya. Kalau atas nama majelis taklim jadinya sedekah hewan ternak. Tapi kalau atas nama perorangan dia jadi nilai kurban dan pahalanya tetap dapat ini kepada majelis taklimnya. Pahalanya pahala kurban. Seperti itu. Ya. Jika belum bisa berkorban, kira-kira hal apa saja yang bisa kita lakukan supaya fadilah berkorban itu kita dapat juga gitu. Oke, jadinya begini. Kalau pertama kita ambil hadis misalnya, hadis Rasulullah menjelaskan tidak ada amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian sahabat bertanya dengan penjelasan Rasulullah tadi itu, wala jihad fisabilillah ya Rasulullah. Bukankah jihad fisabilillah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Justru Rasulullah bilang walal jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah pun tidak. Maksudnya apa? Amalan yang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang dilakukan ini nilainya luar biasa, bahkan melampaui nilai jihad fisabilillah. Tapi di akhir hadis Rasulullah menjelaskan, illa man kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' minhu syai'an. Kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya dan untuk berjihad di jalan Allah dan dia nggak balik lagi. Maksudnya apa? Dia mati syahid. Mati syahid itulah yang bisa melampaui nilai ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, di antara amalan-amalan 10 hari bulan pertama bulan Dzulhijjah itu macam-macam. Memang di antaranya adalah kurban. Di tanggal 10 Dzulhijjah, kan gitu ya. Namun jika seseorang memang di tahun ini tidak memungkinkan untuk berkurban karena kondisi ya insya Allah kondisi saat ini merata, ekonomi menurun, wajar gitu kan. Namun bukan berarti dia tidak bisa mendapatkan kebaikan atau fadilah di bulan Dzulhijjah ini. Dia bisa mencari alternatif ibadah-ibadah yang lainnya. Dan Islam tidak memaksakan seseorang untuk melakukan sesuatu di luar dari batas kemampuannya. Allah sendiri menyampaikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya di luar dari batas kemampuan. Mohon maaf secara pribadi saya kurang setuju jika ada seseorang yang dia itu berkurban namun dengan cara berhutang. Ya kan? Berkurban baik, namun dengan cara berhutang. Nah, dalam sisi ini maka ada 2 hal yang harus diperhatikan. Pertama, berkurban itu hukumnya tidak sampai derajat wajib. Ya kan? Kalau memang tidak mampu, Allah juga tidak memaksakan. Pertimbangan yang kedua adalah Islam berusaha bagaimana menghindarkan diri agar tidak berhutang. Bahkan ada doa bagaimana agar kita tidak terlilit hutang.
kecuali bagi seseorang yang di saat Idul Adha dia ingin berkurban dan dia punya kemampuan, namun kemampuan hartanya itu tidak cash dia miliki hari itu. Mungkin ternyata dia masih punya cek yang mungkin baru bisa cair bulan depan mungkin. Dia punya gambaran ada aset yang dia bisa untuk menutup itu, sehingga boleh dia berhutang karena apa? Dia punya aset untuk menutup itu. Tapi ada orang tidak punya kemampuan apa-apa, dia punya berhutang untuk berkurban, akhirnya dia nyicil. Yang seperti ini Allah tidak memaksakan. Sehingga kalau bisa masih banyak pilihan alternatif ibadah-ibadah yang lainnya yang bisa dia lakukan selain dari berkurban. Daripada memaksakan diri. Lalu ini Ustaz, apa sih kedudukannya? Mana yang harus kita dahulukan? Apakah kita harus akikoh dulu, ataukah kita harus berkorban dulu? Mana yang kita dahulukan? Ya, ini kaitannya dengan pemahaman di masyarakat, di mana pemahaman masyarakat itu orang yang belum diakikoh dia tidak layak untuk berkorban. Ternyata yang segini juga tidak ada dasarnya. Antara akikoh dengan berkorban itu nggak ada kaitannya. Karena pertama, akikoh itu perintah Allah yang hukumnya sunnah kepada seseorang, bagi orang tua yang Allah karuniakan anak, dan itu ada batas waktunya. Kalau kita lihat jumhur ulama bahwa memang utamanya adalah hari 7 kelahiran. Ada yang memberikan toleransi hari ke-14, ada yang memberikan toleransi hari ke-21. Tapi ada juga udah kapan saja kalau dia mampu, dia mampu. Ini masalah fikih ya. Kalau saya lebih cenderung bahwa akikah itu ada batasan waktunya. Memang di sini ada perbedaan cara memahami bahwa akikah itu dianggap sebagai gadai. Ketika belum diakikah seperti pegadaian. Kita naruh barang, kita ngambil uang. Kalau belum bayar, barang belum balik. Nah, ada hal yang diluruskan di sini. Demikian juga dengan hadis bahwa Rasulullah mengakikahkan dirinya setelah diangkat menjadi nabi dan rasul. Ternyata hadisnya dhaif dan tidak dijadikan sebagai dasar. Yang berikutnya, akikah itu hukumnya sunnah. Allah juga tidak memaksakan. Kalau seseorang tidak sanggup berakikah saat itu, ya sudah selesai. Tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajibannya karena bukan wajib dan hukumnya sunnah. Konsekuensi sunnah itu apa? Kalau tidak dilakukan, nggak ada konsekuensi apapun. Berarti kalau nanti seandainya anaknya umur 8 tahun baru kita akikah itu enggak? Kalau saya lebih cenderung silakan saja. Tapi kalau saya lebih cenderung bukan akikah. Sedekah. Hanya sebagai rasa syukur Allah mengaruniakan anak sampai saat ini. Seperti itulah kurang lebih. Yang memang kembali ini masalah fikih. Kita memang harus berlapang dada dengan perbedaan. Saya lebih cenderung menilai bahwa akikah itu adalah ada ketentuan waktunya, ada ketentuan pelaksanaannya. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan kurban? Kurban itu adalah perintah Allah kepada setiap orang yang mampu.